Nabi Yusuf itu Bu, itu kan apa Bu? Dijatuhkan ke dalam sumur sama saudaranya. Udah gitu dijual. Bukan cuma dijual lagi, dituduh dia melakukan apa Bu? Melakukan perzinahan. Bukan cuma dituduh, dijebloskan ke dalam penjara. Tapi yang namanya Nabi Yusuf Bu, apa pernah bangkang sama Allah? Apakah Nabi Yusuf pernah dia nggak nerima ketetapan Allah? Diterima Bu. Ikhlas Nabi Yusuf sama ketetapan Allah. Ikhlas dia dikalahkan oleh kekuasaan Allah. Tapi ketika pada akhirnya dia diangkat jadi raja, tapi yang dibilang Nabi Yusuf apa Bu? Inna Rabbi latifun lima yasa'u innahu huwal alimul hakim. Kalau kata Nabi Yusuf, sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap siapa yang dia kehendaki. Kenapa pun Nabi Yusuf bisa sampai ngomong gitu? Padahal dulunya dia adalah orang yang selalu dikalahkan oleh takdir Allah, selalu seolah-olah dibikin tumbang oleh keadaan. Tapi ketika pada akhirnya dia jadi raja, dia bilang begitu, sesungguhnya Tuhan maha lembut terhadap siapa saja yang dikehendaki. Sebenarnya bukan Allah pengen menunjukkan kepada kita bahwa di balik ujian yang pahit itu tersembunyi kelembutan Allah yang hanya akan terlihat bagi orang-orang yang berserah Bu, bagi orang-orang yang nyerah sama Allah, bagi orang-orang yang menerima ketetapan Allah. Kadang Allah kan menggagalkan rencana kita. Kenapa Bu? Karena Allah itu rindu mendengar doa kita. Bisa jadi kayak gitu. Begitu juga kadang Allah misahkan kita dengan orang yang kita cinta Bu. Ya kan, kita ditinggal suami, kita ditinggalin anak, ya kan? Bisa jadi Bu, karena Allah tahu mungkin kita terlalu bergantung sama suami, mungkin kita dulunya terlalu bergantung sama anak, dan yang Allah pengen lu bergantung sama gua, ya kan? Sehingga pada akhirnya ya, dengan terpisahnya kita dengan suami, dengan terpisahnya kita kepada anak, pada akhirnya menghantarkan ketergantungan kita yang utuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi seperti itu. Atau kadang Allah membuat kehilangan segala hal tentang harta, ya kan? Tentang apa? Orang yang dulunya baik ninggalin kita, ya kan? Supaya apa Bu? Supaya kita sadar bahwa cuma Allah satu-satunya yang gak pernah pergi ninggalin kita. Bisa jadi seperti itu, kan gitu. Jadi nggak ada takdir Allah yang buruk. Semua takdir Allah sepahit apapun pasti ada kebaikan. Cuma syaratnya satu, yang pertama nyerah dulu, pasrah dulu, terima dulu. Nanti akan Allah tunjukkan di mana kemahalembutan Allah. Begitu. Berarti kalau ngedengerin ama nyimak nggak boleh ada yang ngomong kecuali Ustadz Iril. Dengerin aja, jangan ngingetin yang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Shallu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang insya Allah
Pada kesempatan kali ini kita akan membahas surat Yusuf ayat ke-68. Dan begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan. Tanpa kita duga, ya ternyata salah satu jamaah kita, ibu itu Teh Imat Rohimat yang kemarin belum lama meninggalkan kita. Seharusnya bisa jadikan kita pelajaran, walaupun beliau sudah nggak bisa bersama-sama dengan kita dan terputus segala amalnya, tapi mudah-mudahan kebaikan yang beliau pernah tinggalkan di sini, di tempat ini bisa menjadi kebaikan yang terus mengalir. Terutama bagi ibu-ibu yang mungkin ngaji di sini atas berkat ajakan dia, ya kan? Maka dengan istiqomahnya ibu itu bisa menjadi kebaikan yang mengalir buat beliau. Dan begitu juga ketika beliau menjadi inspirasi untuk kita istiqomah walaupun di tengah sakitnya, karena setelah saya puncak dia nggak ngaji karena pelihara patah kan gitu ya. Ya artinya kalau misalnya dengan semangat dia mengaji menjadi inspirasi kita untuk istiqomah, maka itu juga akan bisa menjadi kebaikan buat beliau. Nah, para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, di kesempatan kali ini saya nggak banyak bahas satu ayat, tapi mudah-mudahan dari satu ayat yang kita bahas bisa mengandung banyak kebaikan pelajaran kepada kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Yaitu di mana di dalam ayat atau surah Yusuf ayat ke-68 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum." Walamma, dan ketika dakhulu mereka masuk, min haitsu yaitu dari arah, amarahum yang diperintahkan kepada mereka, abuhum bapak mereka, maka la yughni anhum minallahi syai', maka tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah, illa hajatan fi nafsi Yaquba qadaha, tetapi permintaan Yakub itu hanyalah satu keinginan pada diri Yakub yang telah dia tetapkan. Wa innahu ladzu ilmin lima allamnahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, jadi Bu, di pembahasan sebelumnya itu telah sama-sama kita bahas, yaitu di mana Nabi Yakub itu memerintahkan kepada anak-anaknya, ketika kalian masuk ke pintu gerbang Mesir, maka masuklah jangan dari satu pintu aja, tapi dari berbagai pintu yang disediakan ketika itu. Tujuannya apa? Tujuan menghindari pandangan hasud, menghindari kedengkian, menghindari keirian yang bisa mencelakai anak-anaknya. Ya karena kita di dalam tafsir lain dikatakan karena memang anak-anak Nabi Yakub ini pada ganteng semua dan sangat berpotensi menimbulkan kedengkian gitu. Maka di ayat ini Allah kembali mempertegas, Bu. Walamma dakhalu, dan tatkala mereka masuk, min haitsu amarahum abuhum, artinya mereka benar-benar tuh melaksanakan apa yang diperintahkan bapaknya. Itu masuk dari berbagai pintu, terus mencar-mencar, enggak dalam bentuk rombongan gitu. Nah, tapi apa kalau kata Allah maka la yughni anhum minallahi min syai' gitu. Tidak dapat, dan masuknya mereka itu lagi nih,
mereka kan udah masuk tuh sesuai dengan apa yang diperintahkan bapaknya. Tapi Bu, nggak lantas ketika mereka benar-benar ya kan masuk sesuai dengan perintah atau nasihat bapaknya, nggak langsung benar-benar pasti mereka selamat, enggak Bu. Kenapa? Menentukan selamat enggaknya mereka itu bukan karena mereka menuruti mendengarkan nasihat bapaknya gitu. Tetapi di sini dikatakan apa? Tidak dapat menolak sedikit keputusan Allah, tetapi itu hanya suatu keinginan dari diri Yakub yang telah ditetapkan. Nah jadi Bu, makna yang kita bisa ambil atau pelajaran yang kita bisa ambil dari potongan ayat ini, jadi nggak ada strategi atau usaha atau rencana manusia yang bisa menolak atau menghindari qada dan qadar Allah jika dia sudah menetapkan sesuatu gitu. Ya kayak misalnya nih kita berobat ya kan, maksimalin usaha berobat ke rumah sakit yang terbaik, minum obat yang terbaik. Nah, ketika kita sudah melakukan semuanya, apa kata nasihat dokter kita dengerin, kan begitu. Nah itu Bu, nggak lantas ketika ibu dengerin nasihat dokter, minum obat tepat waktu, ibu pasti sehat terus, enggak. Kenapa? Karena pada akhirnya yang berlaku bukan daripada profesionalnya ibu minum obat tepat waktu, dengerin kata dokter, tapi yang berlaku adalah ketetapan Allah. Jika pada akhirnya ternyata kita malah drop, ya udah itu yang terjadi. Dan itu yang nggak bakal bisa ditolak. Begitu Bu, artinya itu yang terjadi terkait masalah ketetapan qada dan qadar. Nah, sehingga Bu, dari ketetapan ini, maka yang perlu kita sikapi bagaimana bahwa Allah ini maha berkuasa. Yang pertama Bu, kalau kita dalam menyikapi takdir Allah, itu jangan kita berandai-andai. Maksudnya bagaimana jangan berandai-andai? Maksudnya sebagaimana di dalam surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim." Ya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir. Wa qalu li ikhwanihim, yang mereka berkata kepada saudara-saudaranya, idza darabu fil ar, yaitu ketika mereka melakukan perjalanan di muka bumi, au kanu uzzin, atau mereka melakukan perperangan, lau kanu indana mamantu wa ma qutilu. Kalau kamu bersama kami maka kamu tidak akan mati dan kamu tidak akan terbunuh. Maksudnya begini Bu. Jadi di zaman dulu Bu, ketika orang-orang kafir, ketika orang-orang munafik itu ikut perang, ya kan saudaranya, itu Bu ternyata pas perang dia mati. Ya kan mati tuh. Nah ketika mendengar saudaranya itu mati, dia bilang apa? Kalau lu nggak ikut perang, lu nggak akan mati. Atau kalau misalnya nih kita melakukan perjalanan dagang, ya kan orang itu melakukan perjalanan dagang, tapi pas perjalanan dagang itu mati. Maka mereka selalu berandai-andai, kalau lu nggak ikut dagang atau lu ada bersama gue, lu nggak mati. Dan ini adalah ucapan atau perandai-andai yang mungkin pernah terjadi pada diri kita. Kayak misalnya anak kita meninggal karena satu kerjaan misalnya. Ya kan, ternyata di tempat kerja meninggal. Akhirnya kita berandai-andai, kalau aja lu hari itu nggak kerja, lu nggak bakal mati kali tong, misalnya. Kan begitu. Atau misalnya di suami kita dulu, ya kan, kalau aja bapak dulu hati-hati, ya kan, mungkin bapak nggak bakal mati kali. Kan begitu. Kita sering berandai-andai seperti itu. Nah Bu, padahal perandai-andaian ini adalah satu hal yang keliru, satu hal yang salah besar. Kenapa? Karena itu merupakan yang menyebabkan kematian anak kita misalnya, menyebabkan kematian suami kita misalnya. Itu Bu disebabkan salah satu sebab. Tapi tetap yang menentukan itu adalah Allah. Kalau misalnya dia nggak mati misalnya karena jatuh, misalnya suami kita,
ya Allah akan mengganti sebab yang lain, gak harus jatuh. Yang jelas pada hari itu, detik itu dia meninggal misalnya. Begitu. Jadi yang namanya apa Bu? Yang namanya kematian itu seperti itu. Jadi nggak harus meninggal karena sebab itu cuma perantara daripada apa? Takdir Allah bahwa pada hari itu detik itu dia akan mati. Kalau misalnya kita menghindari sebab itu, maka akan Allah ganti dengan sebab lain yang jelas dan yang harus, bahwa Allah mentakdirkan bahwa pada hari ini, detik ini dia harus mati, harus meninggal. Begitu. Makanya Bu, bentuk perandai-andaian ini kalau kata Allah apa? Liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Maka kalau mereka berandai-andai begitu, maka mereka akan apa? Itu akan menjadikan penyesalan dalam hati mereka. Akhirnya apa Bu? Semakin sakit kita dengan menerima takdir, semakin kita nggak bisa menerima ketetapan Allah. Karena apa Bu? Kita berandai-andai. Padahal nggak usah berandai-andai kalau nggak begini nggak begitu. Enggak, tetap aja Allah yang jelas mentakdirkan bahwa pada hari ini, detik ini misalnya suami kita meninggal. Ya kan? Ya nggak harus dengan sebab itu. Kalau misalnya kita handle, tetap mungkin dengan Allah akan ganti dengan sebab yang lain gitu. Karena memang udah apa Bu? Udah waktunya begitu. Maka yang terjadi Bu, kalau misalnya kita berandai-andai begitu, Allah jadikan penyesalan itu sebagai azab, sebagai bentuk siksaan. Kenapa? Karena ibu sejatinya enggak menerima takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa? Dan kita akan dijadikan di hati kita itu hasrah, penyesalan gitu. Padahal takdir Allah ya udah terjadi, dan yang namanya takdir Allah enggak akan bisa dihindari. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shaba ahadukum musibah, jika seseorang di antara kalian tertimpa musibah, fala yaqul, maka jangan katakan law anna fa'altu kadza wa kadza, lakana kadza wa kadza." Jadi kalau kita ditimpa musibah, kalau kata Rasulullah, jangan kita bilang seandainya aku melakukan ini dan itu, pasti akan begini dan begitu. Nggak mungkin. Apapun yang kita lakukan tetap Bu, takdir Allah yang berlaku. Mau kita lakukan begini dan begitu, takdir Allah yang berlaku. Bukan seperti yang Rasul bilang, kalau gue lakukan begini dan begitu akan terjadi begini dan begitu. Enggak begitu Bu dalam masalah takdir itu. Jadi apa? Mau apapun yang kita lakukan, mau begini dan begitu, yang berlaku adalah takdir Tuhan. Yang akan terjadi adalah takdir Tuhan. Bukannya begini dan begitu versi kita. Gitu. Maka apa? Maka percuma segala bentuk penyesalan ketika kita nggak bisa nerima takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena biar bagaimana juga Bu, yang namanya takdir Allah, sekuat apapun kita berusaha menolak, kita nggak akan pernah bisa menolak. Karena apa? Karena pasti kita akan dikalahkan dengan ketentuan Allah, dengan takdir Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal qahiru fawqa 'abdihi wa fawqa ibadihi. Dan dialah Allah yang mengalahkan di atas hamba-hambanya. Maksudnya apa Bu? Ya ketika semua usaha kita udah kerahkan tapi nggak membuahkan hasil, jangan protes Bu. Ya kan? Kita udah dagang nih maksimal, ya enggak? Kita udah bermodal tapi ternyata yang ada malah rugi misalnya. Udah jangan diprotes. Kenapa Bu? Karena Allah sedang mengalahkan kehendak kita. Kehendak kita kan pengen untung, dibikin buntung, sengaja. Emang Allah pengen mengalahkan. Begitu juga kita berharap pengen punya suami yang soleh, yang ngerti, yang baik misalnya. Tapi ternyata enggak ngerti-ngerti. Ya udah Bu, itu kehendak Allah. Kehendak ibu begitu, tapi kehendak Allah lain. Karena apa Bu? Karena Allah pengen mengalahkan kehendak ibu. Nah, adapun Bu ya, ketika Allah mengalahkan kehendak ibu, itu bukan semata-mata Allah pengen menunjukkan kuasanya, bukan.
Misalnya nih, ibu pengen anak ibu sukses, kerjaan gampang, ya kan? Itu kan kehendak ibu. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, anak kita jodoh susah, kerjaan susah. Ketika Allah berkehendak lain begitu Bu, itu nggak berarti bahwa Allah sedang hanya sekedar menunjukkan kuasanya di hadapan kita, bukan. Tapi terkadang Bu, bisa jadi sebenarnya Allah ingin menunjukkan dan menuntun kita kepada sesuatu yang lebih baik untuk kita. Bisa jadi keinginan kita tuh nggak lebih baik sebenarnya, tapi apa yang lebih baik adalah keinginan Allah. Makanya di kelanjutan ayat dibilang apa? Wahwal hakimul khabir. Dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Artinya apa? Artinya Allah gak mungkinlah menundukkan kita tanpa sebab. Karena apa Bu? Karena setiap kegagalan, keterlambatan, kerugian yang ibu rasakan atau kehilangan yang ibu terima, itu adalah keputusan Allah yang penuh hikmah, pasti itu. Apapun yang ibu terima nih, ya kan, ditinggal suami, ditinggal anak, atau apapun yang kita anggap menyakitkan, itu adalah keputusan Allah yang penuh hikmah. Pasti ada pelajaran besar. Kenapa? Karena Allah udah bilang wahwal hakimul khabir, dia yang maha bijaksana lagi maha mengetahui terhadap apa Bu? Terhadap keinginan kita yang dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ibu coba lihat, kalau kata ini kan, lihat coba Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu Bu, itu kan apa Bu? Dijatuhkan ke dalam sumur sama saudaranya. Udah gitu dijual. Bukan cuma dijual lagi, dituduh dia melakukan apa Bu? Melakukan perzinahan. Bukan cuma dituduh, dijebloskan ke dalam penjara. Tapi yang namanya Nabi Yusuf Bu, apa pernah bangkang sama Allah? Apakah Nabi Yusuf pernah dia nggak nerima ketetapan Allah? Diterima Bu. Ikhlas Nabi Yusuf sama ketetapan Allah. Ikhlas dia dikalahkan oleh kekuasaan Allah. Tapi ketika pada akhirnya dia diangkat jadi raja, tapi yang dibilang Nabi Yusuf apa Bu? Inna Rabbi latifun lima yasa'u innahu huwal alimul hakim. Kalau kata Nabi Yusuf, sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap siapa yang dia kehendaki. Kenapa pun Nabi Yusuf bisa sampai ngomong gitu? Padahal dulunya dia adalah orang yang selalu dikalahkan oleh takdir Allah. Selalu seolah-olah dibikin tumbang oleh keadaan. Tapi ketika pada akhirnya dia jadi raja, dia bilang begitu. Sesungguhnya Tuhan maha lembut terhadap siapa saja yang dikehendaki. Sebenarnya bukan Allah pengen menunjukkan kepada kita bahwa di balik ujian yang pahit, itu tersembunyi kelembutan Allah yang hanya akan terlihat bagi orang-orang yang berserah Bu. Bagi orang-orang yang nyerah sama Allah. Bagi orang-orang yang menerima ketetapan Allah. Syaratnya satu, nerima dulu. Nanti ketika ibu udah nerima, maka ibu akan bisa mengakui tentang kelemah lembutan Allah. Seperti ketika Nabi Yusuf mengakui tentang kelemah lembutan Allah terhadap siapa saja yang dikehendaki. Kalaupun enggak di dunia ini Bu, maka di akhirat mudah-mudahan kita termasuk orang bisa mengakui akan kebaikan Allah, akan kebijaksanaan Allah, dan akan kelemah lembutan Allah terhadap takdir-takdir dunia yang kita anggap menyengsarakan. Begitu Bu. Jadi Bu, dalam takdir itu kenapa Bu? Kadang Allah akan menggagalkan rencana kita. Kenapa Bu? Karena Allah itu rindu mendengar doa kita. Bisa jadi kayak gitu. Kita pengennya begini, dibikin sama Allah begono. Ya kan, kita pengen punya suami soleh, dibikin punya suami yang gak benar. Kita pengen punya anak nurut, dibikin sama Allah anak malah ngelawan. Ya kan. Kita pengen punya saudara yang ngerti keadaan kita, dibikin punya saudara yang egois,
yang malah nyakitin kita. Kenapa Bu? Karena Allah pengen, atau Allah sebenarnya mungkin bisa jadi rindu sama doa-doa kita. Allah pengen kita tuh nyerah, Allah pengen kita tuh minta. Begitu juga kadang Allah misahkan kita dengan orang yang kita cinta Bu. Ya kan, kita ditinggal suami, kita ditinggalin anak, ya kan? Bisa jadi Bu, karena Allah tahu mungkin kita terlalu bergantung sama suami. Mungkin kita dulunya terlalu bergantung sama anak. Dan yang Allah pengen lu bergantung sama gua. Ya kan, sehingga pada akhirnya ya, dengan terpisahnya kita dengan suami, dengan terpisahnya kita kepada anak, pada akhirnya menghantarkan ketergantungan kita yang utuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi seperti itu. Atau kadang Allah membuat kehilangan segala hal tentang harta, ya kan? Tentang apa? Orang yang dulunya baik ninggalin kita, ya kan? Supaya apa Bu? Supaya kita sadar bahwa cuma Allah satu-satunya yang gak pernah pergi ninggalin kita. Bisa jadi seperti itu. Kan gitu. Jadi gak ada takdir Allah yang buruk. Semua takdir Allah sepahit apapun pasti ada kebaikan. Cuma syaratnya satu, yang pertama nyerah dulu, pasrah dulu, terima dulu. Nanti akan Allah tunjukkan di mana kemahalembutan Allah. Begitu. Yang selanjutnya di dalam ayat ini bukan dikatakan bahwa Bu, yang namanya Nabi Yakub itu kan apa? Memerintahkan kepada anaknya supaya apa Bu? Supaya kalau masuk itu dari pintu jangan dari satu pintu, tapi dari pintu-pintu yang lain. Tujuannya nggak ada lain buat keselamatan daripada anaknya. Dan ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang alasan kenapa Nabi Yakub memerintahkan demikian, yaitu apa? Illa hajatan fi nafsi Yaquba qadaha. Tetapi itu hanyalah satu keinginan pada diri Yakub, yaitu kasih sayang kepada anak-anaknya. Wa qadaha, dan dia memenuhi itu. Jadi Bu, tindakan Nabi Yakub tersebut itu enggak dimaksudkan menolak daripada takdir Allah. Tetapi itu murni sebagai bentuk kasih sayang dia, keinginan hati dia, dan tanggung jawab dia sebagai orang tua. Karena ungkapan hajah fi nafsi Yakub ini berarti keinginan hati Yakub yang bersifat manusiawi, Bu. Bukan dalam rangka menentang takdir, tapi apa? Mewujudkan cinta dan perhatian terhadap keselamatan anak-anaknya. Maka dinasehatinlah begitu. Dan begitu juga qadaha. Artinya itu Bu, beliau melakukan atau menuntaskan hasrat itu, hasrat kecintaan terhadap anaknya, wa qadaha, dengan cara memberikan nasihat itu. Begitu. Menunaikannya, maksudnya menunaikan cintanya, yaitu dengan apa? Dengan cara menasehati anaknya. Kalau lu masuk jangan lewat sini tong, jangan lewat satu pintu tapi dari berbagai pintu. Alasannya apa? Karena Nabi Yakub cinta Bu. Karena Nabi Yakub gak pengen anaknya dicelakain orang. Ini bukan dalam rangka menentang takdir, tapi dalam rangka atas dasarnya sebatas karena kecintaan beliau terhadap anaknya. Apa Bu pelajaran kita bisa ambil dari potongan ayat itu Bu? Kalau kita mencintai keluarga, kalau kita mencintai anak, maka cintailah dengan cara yang benar. Artinya, kecintaan kita terhadap anak harus sama seperti Yakub. Jangan sampai menjadikan anak kita celaka. Jangan sampai menjadikan anak kita celaka. Apapun kita upayakan kan yang namanya kita kan pasti pengen anak tuh sehat, selamat. Sama seperti Nabi Yakub. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Bu mengajarkan lebih jauh terhadap bagaimana cara kita menyayangi anak. Ku anfusikum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, keluargamu daripada api neraka.
Jadi bukan cuma tentang kebaikan masa depan. Di sekolah kan anak sekolah terbaik, cuman sekadar pengen niatan apa? Nanti ketika dia dapat kerjaan yang mapan misalnya. Enggak sebatas itu, Bu. Tapi lebih dari sekedar itu. Lebih dari sekedar itu. Bukan sebatas karena urusan dunia. Begitu. Dan juga, Bu, buktikan kecintaan yang benar tersebut. Yaitu apa, Bu? Yang namanya anak kita juga harus dinasihatin. Ya kan? Karena biar bagaimana juga kita bisa lihat tentang bagaimana Nabi Yakub, ya kan, menunaikan kecintaan beliau terhadap anaknya itu dengan dinasihatin anaknya. Atau dalam kisah lain Luqmanul Hakim, tentang bagaimana cara dia mencintai anaknya, dinasehatin anaknya. Ya kan? Semua nabi ketika mereka mencintai anak, ya dia apa? Dinasehatin punya anak, ketika salah ditegur, ketika dia berbuat baik diberi semangat, begitu. Sehingga apa, Bu? Yang timbul enggak ada istilahnya namanya kasih sayang buta. Jadi banyak orang tua nih yang sekarang, ya kan, itu salah mengekspresikan dia punya kasih sayang, Bu, terhadap anaknya. Dia menjahin anaknya, dia bela mati-matian anak yang meskipun dia anak salah, ya kan? Ini anak kita salah nih, ditegur sama orang lah, kita mendingan marahin tuh orang yang negur anak kita ketimbang kita marahin anak kita. Padahal anak kita yang salah itu. Ada orang begitu, banyak itu. Dan ini adalah kesalahan yang fatal orang tua, Bu. Ketika orang negur tentang kesalahan anak, kita malah marah sama orang yang negur tadi. Bukan beli cek dulu benar nggak anak gue salah. Kalau memang benar anak gue salah, salahin. Gitu. Jangan sampai apa? Kita membiarkan anak itu udah nggak ada arahan sama sekali. Mentang-mentang kita nggak mau repot, kasih anak HP, diumbar. Sementing anak gue tenang, gue nggak repot misalnya. Jangan sampai diumbar begitu, Bu. Nantinya, Bu, anak-anak itu akan menjadi generasi-generasi yang rapuh. Dia nggak nggak tangguh, nggak tahan banting. Karena apa? Karena kasih sayangnya itu nggak disertai ilmu, nggak disertai pendidikan. Kalau misalnya itu yang terjadi, akibatnya muncullah generasi apa, Bu, yang mudah putus asa. Banyak tuh anak sekolah putus cinta, bunuh diri, buset. Kan aneh, kenapa begitu? Itulah generasi-generasi yang rapuh. Oleh sebab apa? Oleh sebab orang tua nggak melakukan pendidikan yang terbaik. Dia nggak memiliki daya tahan terhadap kritik, terlalu berharap pengakuan orang. Kenapa, Bu? Karena orang tuanya selalu ngagungin, nggak pernah nyalahin ketika salah. Yang akhirnya itu tadi, nggak tahan kritik. Sekali dikritik kena mental, bunuh diri. Dan itu yang terjadi di generasi-generasi sekarang karena pola didik orang tua yang nggak utuh dan nggak baik. Yang selanjutnya di akhir atau di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu lazu ilmin lama 'allamnahu walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Dan sesungguhnya dia Yakub mempunyai pengetahuan, walakin aktsaran nasi memiliki pengetahuan yang kami telah mengajarkan kepadanya, walakin aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, jadi, Bu, yang dimaksud di sini ilmu yang termasuk di sini, Bu, yaitu ilmu apa, Bu? Mengetahui hubungan antara sebab dan musabbib. Sebab itu ikhtiar kita, Bu. Musabbib itu Allah penentu hasil. Jadi ilmu yang diajarkan Allah kepada Nabi Yakub yaitu mengetahui ini status atau hubungan antara sebab dan musabbib, antara ikhtiar dengan Allah sebagai penentu hasil. Jadi, Bu, Allah musabbib, ya, adalah Allah Tuhan yang menghargai ikhtiar sebab.
Bahkan Allah menjadikan sebab itu bagian daripada ibadah. Seperti misalnya nih, kayak kita kerja. Kerja itu kan apa, Bu? Sebab. Dagang. Dagang itu adalah sebab. Tapi Bu, kerja kita, dagang kita, nanti hasilnya berapa-berapanya, itu adalah urusan Allah. Dan Allah sangat menghargai yang namanya sebab. Jadi jangan mentang-mentang Allah yang menentukan sebab, musabib, kita nggak mau melakukan sebab, salah besar. Begitu juga berobat. Berobat itu kan merupakan bagian dari sebab supaya kita sembuh. Dan yang menentukan kita sembuh yaitu musabib, Allah, penentu daripada sebab tadi. Sembuh enggaknya itu urusan Allah. Tapi yang namanya berobat itu adalah bagian daripada ibadah yang dihargai oleh Allah. Seperti kayak sekarang nih nyari ilmu. Setiap kita kan pengen jadi orang baik, Bu ya. Maka nggak ada cara lain, kita harus melakukan sebab-sebab cara atau cara-cara supaya kita menjadi orang baik ya dengan menuntut ilmu. Masalah nanti pada akhirnya kita akan menjadi baik atau enggaknya itu nanti Allah tentukan daripada apa yang kita udah tuntut, apakah benar-benar kita amalin apa enggak, begitu, Bu. Dan juga di sini kan dikatakan apa, Bu? Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia enggak mengetahui. Apa, Bu, kebanyakan manusia enggak mengetahui? Maksudnya, Bu, kebanyakan manusia itu mengira bahwa kalau kita udah ikhtiar pasti berhasil. Kan begitu. Kalau kita udah dagang pasti dapat duit. Kalau kita udah kerja pasti dapat gaji. Kan begitu. Segala ini dan manusia ini kebanyakan kan menyangka seperti itu. Sehingga akhirnya ketika keinginan kita nggak sesuai dengan kenyataannya, akhirnya apa? Stres. Jadi itu yang terjadi. Yang selanjutnya mengira bahwa dia sudah melakukan tawakal, maka dia nggak perlu ikhtiar. Padahal yang namanya ikhtiar harus tawakal itu pengikat atau simpul daripada ikhtiar tadi. Dan kita nggak dikatakan bertawakal secara penuh kalau nggak diawali dengan yang namanya ikhtiar. Sebagaimana Nabi Yakub menasihatin anaknya itu bentuk ikhtiarnya. Tawakalnya ya udah serahkan. Masalah selamat enggaknya itu adalah urusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu, Bu. Ya mungkin itu saja, nanti akan sedikit diulas terkait masalah ini Ustaz Abdul Hamid. Kepada beliau saya persilakan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.